Selamat siang, nama saya Gregoria dan rekan saya Patricia. Kami dari SMP Santo Yosef Surabaya akan mempresentasikan karya ilmiah dengan judul Waktu Revitalisasi Bakteri Elektrogen setelah penambahan slurry sampah organik pasar pada rangkaian MFC berbahan dasar lumpur Kalimas Surabaya. Kami mengambil bidang lingkungan dengan topik 28 komoditas prioritas berupa biofuel. Revitalisasi adalah proses pemberian kekuatan baru pada bakteri yang sebelumnya menurun. Bakteri elektrogen adalah bakteri yang bisa menghasilkan listrik. MFC adalah perangkat yang mengubah energi kimia dalam bahan organik menjadi energi listrik melalui aktivitas bakteri. MFC terdiri dari anoda, katoda, dan jembatan garam. Untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan, kami menggunakan sampah pasar, lumpur Kalimas, dan anoda grafit yang terbuat dari baterai bekas untuk membuat reaktor MFC. Slurry mengandung selulosa yang diuraikan dari bakteri selulotik untuk menghasilkan energi dengan bantuan riboflavin. Riboflavin memiliki kemampuan mentransfer elektron dari bakteri ke elektroda. Jika elektron tersebut disalurkan dari anoda ke katoda, beda potensial listrik yang dihasilkan dapat diukur dengan voltmeter atau multimeter. Pemberian slurry diharapkan dapat merevitalisasi bakteri sehingga dapat meningkatkan kembali beda potensial MFC. Pertanyaan penelitian kami, berapa lama waktu revitalisasi bakteri elektrogen setelah penambahan slurry dan bagaimana pengaruh penambahan slurry terhadap beda potensial MFC? Tujuan penelitian kami yaitu mengidentifikasi waktu revitalisasi bakteri elektrogen dan meningkatkan kembali beda potensial MFC. Hipotesisnya, penambahan nutrisi slurry merevitalisasi bakteri elektrogenik sehingga beda potensial MFC meningkat kembali. Untuk mengetahui waktu revitalisasi bakteri elektrogen setelah diberi slurry, dilakukan dengan memberi nutrisi pada bakteri lalu mengukur beda potensial sampai ada penurunan yang konsisten. Selanjutnya, kami memberikan slurry dengan perbandingan 2:1. Semua slurry langsung ditambahkan, lalu beda potensialnya diukur sampai terlihat ada peningkatan. Dilakukan pengadukan pada kedua tahap untuk aerasi, meratakan distribusi nutrisi, dan membantu pelepasan CO2 yang terjebak dalam lumpur. Pengamatan dilakukan tiap 4 jam dengan pengadukan balik yang dilakukan tiap 30 menit. Kami menggunakan dua jenis grafit dari baterai bekas A3 dan R4 sebagai pembanding. Variabel terikat penelitian kami yaitu beda potensial, variabel bebas berupa penambahan slurry, dan variabel kontrol berupa lumpur, bahan anoda dan katoda, volume air, waktu, dan pengadukan. Alat yang digunakan berupa rangkaian MFC double chamber yang terdiri dari anoda berisi grafit dan lumpur. Slurry ditambahkan ke anoda. Katoda berisi aqueous, aerator, dan katoda lamping titanium. Alat dihubungkan dengan multimeter. Jembatan garam dibuat dari bubuk agar dicampur dengan KCl, berfungsi sebagai jalur pertukaran ion. Pada saat kedua kontainer terhubung melalui jembatan garam, elektron akan mengalir dari anoda ke katoda. Dikarenakan bakteri yang hidup di dalam kontainer anoda akan mengoksidasi slurry, melepaskan elektron yang kemudian mengalir melalui jembatan garam ke katoda sehingga menghasilkan arus listrik. Setelah 12 jam, beda potensial lumpur tanpa slurry meningkat. Sesudah itu, beda potensial menurun sampai 48 jam. Hal ini terjadi karena Kalimas mengandung nutrisi yang kaya bagi bakteri. Beda potensial mulai dari 12 jam tetap turun meskipun pengadukan secara berkala terus dilakukan. Hal ini menunjukkan penurunan aktivitas bakteri dipengaruhi kondisi kekurangan nutrisi. Anoda dari grafit yang lebih besar menghasilkan beda potensial yang lebih besar karena luas permukaannya lebih besar. Penambahan slurry menyebabkan peningkatan voltase dalam 8 jam. Sesudahnya terjadi penurunan sampai 12 jam karena overpopulasi yang menurunkan DO meskipun sudah diaduk balik. Kemudian beda potensial meningkat lagi sampai kurun 48 jam. Beda potensial pada eksperimen sebelum revitalisasi lebih tinggi daripada kondisi setelah revitalisasi karena pemberian slurry dilakukan ketika bakteri pada kondisi titik terendah. Bakteri memerlukan waktu 8 dan 12 jam untuk revitalisasi. Berdasarkan data hasil penelitian, kami menyimpulkan waktu revitalisasi yang diperlukan oleh bakteri elektrogen Kalimas Surabaya adalah 8 dan 20 jam setelah penambahan slurry. Yang kedua, penambahan slurry harus diberikan setelah 24 jam yaitu ketika grafik mulai turun. Yang ketiga, penambahan semua slurry dengan perbandingan 2:1 menyebabkan terjadinya overpopulasi yang menurunkan beda potensial. Karena itu, penambahan slurry harus dilakukan secara bertahap. Dan yang keempat,
Diperlukan alat agar bisa mengaduk balik lumpur di anoda secara terus-menerus agar nutrisi terdistribusi secara merata, membantu melepaskan CO2 yang terjebak dan meningkatkan DO. Dan yang terakhir, penurunan pH sekitar 5-6 tidak mempengaruhi aktivitas bakteri elektrogenik. Berdasarkan hasil penelitian, kami menyarankan yang pertama untuk mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri elektrogenik dari kalimas, dan yang kedua melakukan penelitian untuk mencari tahu jumlah pemberian nutrisi slurry dan frekuensi yang tepat secara bertahap, dan yang terakhir mencari waktu berapa lama aktivitas bakteri terus meningkat setelah penambahan slurry. Sekian pemaparan penelitian kami, kurang dan lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.